Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Herdiansyah di Story Ngapruk ya. Jadi pada kesempatan kali ini gue mau ngapruk sesuai dengan nama channel gue nih, Story Ngapruk ya. Jadi gue mau bacain satu penjelasan yang memang dikutip dari buku Latahjan, yang temanya ya ini artinya maksudnya jangan bersedih. Nah, yang gue mau baca ini judulnya Cara Mudah Menghadapi Kritikan Pedas. Lanjut aja ya, gue baca. Sang pencipta dan pemberi rezeki yang maha mulia pun sering kali mendapat cacian dan cercaan, juga cemoohan dari orang pandir yang tidak berakal. Maka apalagi saya, Anda dan kita ya kan, yang memang tidak jauh dari kesalahan. Di sini dituliskannya yang selalu terpeleset dan salah gitu kan. Nah, dalam hidup ini terutama jika Anda seorang yang selalu memberi ya, memperbaiki, atau orang yang berpengaruh dan berusaha membangun. Jadi dijelaskan di sini ketika kalian memang adalah seorang yang berpengaruh dalam satu organisasi atau satu perusahaan atau satu bidang usaha, pasti Anda akan seringkali dihadapkan atau menjumpai kritikan-kritikan yang pedas dan pahit ya kan? Mungkin pula sesekali Anda akan mendapat cemoohan dari hinaan dari orang lain. Nah, ini yang tulis di buku ini. Dan mereka tidak akan pernah mengkritik Anda sebelum Anda masuk ke dalam liang bumi, kan? Menaiki tangga langit, maksudnya di sini roh kita sudah nggak ada di alam dunia lah, dan berpisah dengan mereka. Ini salah satu yang akhir daripada orang berhenti mencemooh kita tuh di saat kita tuh jauh dari dia, di saat kita tuh udah nggak ada mungkin di alam bumi ini ya kan. Makanya kita harus betul-betul kuat lah. Gua lanjut dulu ya. Adapun bila Anda masih berada di tengah-tengah mereka, maka akan selalu ada perbuatan mereka yang membuat Anda bersedih ya kan? Dan meneteskan air mata, atau membuat tempat tidur Anda selalu terasa gerah ya kan? Gua lanjut dulu. Ya mungkin gerah di sini kepikiran yang namanya kita sakit hati habis dihina ya kan, pasti kita nggak nyenyak tidur. Makanya kita lanjut dulu. Perlu diingat, orang yang duduk di atas tanah tak akan pernah jatuh, dan manusia tidak akan pernah menendang anjing yang sudah mati. Gue lanjut dulu. Adapun mereka marah dan kesal kepada Anda adalah karena mungkin Anda mengungguli mereka. Siriklah dalam hal kebaikan, keilmuan, tindak tanduk ya kan. Cari sendiri ya, artinya tindak tanduk ya, mungkin sedikit strategi atau gimana gitu ya, atau harta. Nah, yang jelas-jelas gue bahas harta ya kan. Jangankan kita lagi dalam keadaan sulit pun orang kadang ngehina kita ya kan, apalagi pas lagi ada gitu ya. Gue lanjut. Anda di mata mereka adalah orang yang berdosa, pandangan mereka mungkin ya, yang terampuni. Maaf, Anda di mata mereka adalah orang yang berdosa, yang tak terampuni sampai Anda melepaskan semua karunia dan nikmat Allah yang ada pada diri Anda, atau sampai Anda meninggalkan semua sifat terpuji dan nilai-nilai luhur yang selama ini Anda pegang teguh, dan menjadi orang yang bodoh, pandir, tolol adalah yang mereka inginkan dari diri Anda. Jadi mereka menginginkan itu dari kita. Mereka berharap kalau kita ini ada di bawah mereka, bahkan ada jauh di bawah mereka ya kan. Ini dituliskan bodoh dan tolol gitu. Jadi keinginan orang yang membenci sama kita itu memang seperti itu. Makanya jangan aneh. Oleh sebab itu waspadalah terhadap apa yang mereka katakan. Kuatkan jiwa untuk mendengar kritikan, cemoohan, dan hinaan mereka.
bersikaplah laksana batu cadas. Cadas, mesti kuat kita tegak berdiri, ya kan? Diterpa ombak pun kita jangan sampai goyang. Ini tetap kokoh berdiri meski diterpa butiran-butiran salju yang mendaranya setiap saat. Dan ia justru semakin kokoh karenanya. Jadi orang yang memang kuat menerima kritikan, baik kritikan itu sifatnya lebih menghina atau merendahkan, mencemooh. Sebetulnya kalau kita bisa melewatinya, kita akan lebih kuat dari sebelumnya. Itu. Kita lanjut. Di sini, maaf, bentar. Nah, artinya, jika Anda merasa terusik dan terpengaruh oleh kritikan atau cemoohan mereka, berarti, nah, kalau Anda terpengaruh oleh kritikan mereka, berarti Anda telah meluluskan keinginan mereka. Kalau terpengaruh ya, sampai galau lah gitu ya. Untuk mengotori dan mencemarkan kehidupan Anda. Padahal yang terbaik adalah menjawab dan merespon kritikan mereka dengan menunjukkan akhlak yang baik. Jadi tetap enjoy bro, santai ya kan, senyum tuh harus nomor satu ya kan. Acuhkan saja mereka dan jangan pernah merasa tertekan oleh setiap tipu daya atau upaya mereka untuk menjatuhkan Anda. Sebab kritikan mereka yang menyakitkan itu pada hakikatnya merupakan ungkapan penghormatan untuk Anda. Ini kata dalam nih kalau gue bahas. Gue lanjut aja ya. Yakni semakin tinggi derajat dan posisi yang Anda duduki, maka akan semakin pedas pula kritikan itu. Maka senang, harus bahagia kalau dikritik kan, walaupun kritikan itu pedas. Betapapun Anda dalam kesulitan membungkam mulut mereka dan menahan gerakan lidah mereka, yang Anda mampu adalah hanya mengubur dalam-dalam setiap kritikan mereka. Jadi kalau ada kritikan masuk, cemoohan masuk, kita telan sendiri, ya kan? Kita makan sendiri. Allahumma barik lana mimma razaqtana, itu doa yang ampuh. Jadi kalau ada hinaan dari seseorang, lebih baik kita baca doa makan aja ya kan. Nah, lanjut. Mengabaikan seolah-olah nih, kita harus mengabaikan seolah-olah mereka pada Anda, maksudnya pada segala bentuk hinaan pada Anda, dan cukup mengomentari setiap perkataan mereka sebagaimana yang diperintahkan Allah. Nah, jadi tetap ada perlawanan dari diri kita, tapi di sini hanya sekedar mengomentari, artinya mengomentari yang memang bukan kenyataan atau sebentuknya fitnah, yaitu wajib kita untuk membelanya, membela diri lah. Nah di sini ada sedikit hadis ya, Anda bacain ya. Katakanlah kepada mereka, matilah kamu karena kemarahan itu, kan? Ali Imran ayat 119. Bahkan Anda juga dapat menyumpah. Nah lanjut, bahkan Anda juga dapat menyumpah atau melawan kritikan-kritikan itu, mulut-mulut tersebut, mulut-mulut mereka dengan potongan-potongan daging agar diam 1000 bahasa. Ini dalam juga ya kan, potongan-potongan daging. Kok dilawannya mah daging ya kan? Dengan cara memperbanyak keutamaan, memperbaiki akhlak. Nah ini mungkin dagingnya di sini. Yang disebut daging itu ini akhlak, ya, keutamaan akhlak, meluruskan setiap kesalahan-kesalahan Anda. Jadi tetap kita harus introspeksi. Makanya kalau ada yang kritik bahagia itu apa? Sebetulnya ada kritikan itu kita bisa ngambil hikmahnya. Salah satunya kita introspeksi. Kalau memang kita ada kesalahan ataupun sedikit kesalahan, kan kita bisa perbaiki. Itu bagus. Tapi bukan yang menghina ya. Kalau yang menghina kita wajib untuk melawan, apalagi itu adalah bentuk fitnah ya kan. Nah, di sini terlanjut, dan bila Anda ingin diterima oleh semua pihak, dicintai semua orang, dan terhindar dari celah, berarti Anda telah menginginkan sesuatu yang mustahil terjadi dan mengangankan sesuatu yang terlalu jauh untuk diwujudkan. Maksudnya gini,
kita hidup di dunia ini ya kan, sangat mustahil kita dicintai oleh setiap orang, semua orang. Bahkan orang yang kita cintai pun belum tentu dia mencintai kita. Berarti kita harus bisa menerima apa yang mereka, perasaan mereka kita gitu. Kita harus bisa menerima apa pendapat mereka tentang kita, maksudnya gitu. Jadi nggak bisa kita maksain orang itu untuk cinta, apalagi semua orang untuk cinta kita. Pasti ada aja sudut pandang yang memang tidak sependapat dengan mereka, sudut pandang yang memang kurang enak di mata mereka. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaatnya. Mohon maaf sekali lagi saya ngomongnya geblepotan, ya kan. Oke, jangan lupa like, subscribe, and like, comment, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.